Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Apakah gerakan oikumene seperti ibadah atau doa bersama Kristen Protestan dan Katolik juga yang sering diadakan di tempat kami, itu sejalan dengan teologi abu-abu, karena khotbahnya juga nggak ada penginjilan, hanya seputar masalah sosial saja, Pak. Silakan, Pak. Memang begini, memang dalam banyak instansi sekarang, itu memang seringkali dalam ibadah yang disebut sebagai oikumene, Protestan sama Katolik digabungkan. Ya, kalau menurut saya sebenarnya itu sebenarnya dua agama berbeda yang mestinya tidak boleh digabungkan. Memang ada persamaan, tapi juga perbedaannya juga banyak. Kalau bicara soal doktrin Kristus, doktrin Allah itu kesamaannya. Tapi kalau banyak kesamaan. Tapi kalau doktrin keselamatan itu banyak sekali perbedaannya, bahkan seperti langit dan bumi. Ya, hanya memang banyak orang Kristen Protestan tidak menyadari perbedaan dengan orang Katolik. Banyak orang Katolik juga tidak menyadari perbedaannya dengan orang Protestan. Nah, meskipun demikian, meskipun sebenarnya saya tidak terlalu pas dengan penggabungan seperti itu, tapi saya tetap tidak mau anti terhadap hal itu sepanjang dalam pemberitaan itu ada pemberitaan Injil. Misalnya ya, saya seringkali diminta untuk ibadah oikumene gabungan Protestan Katolik. Saya datang. Kenapa? Itu kesempatan beritakan Injil. Jadi kalau menurut saya digabungkan dan itu betul-betul dimanfaatkan untuk pemberitaan Injil, ya it's okay, itu malah bagus. Supaya kita dapat ingat bahwa kita tak usah bicara dengan agama lain, Katolik misalnya, tapi Kristen sendiri pun, Protestan sendiri pun ada terlalu banyak orang Protestan yang sebenarnya belum orang percaya itu, hanya KTP saja Kristen itu, tapi bukan orang percaya. Ya. Karena itulah maka sebenarnya ajang-ajang seperti itu, oikumene seperti itu adalah kesempatan pemberitaan Injil. Saya ini gemar beritakan Injil, jadi jangankan gabung Protestan sama Katolik lalu suruh saya datang khotbah beritakan Injil. Orang Islam saja undang saya datang, saya pergi kok asal dapat kesempatan beritakan Injil. Saya diminta oleh satu masjid untuk bikin kuliah Kristologi. Ya, jadi mereka kepengen untuk mendengar Kristologi langsung dari orang Kristen. Ya, soal mereka setuju atau tidak setuju, pokoknya mereka mau dengar dulu. Saya diundang, ya datang saya. Ya, datang saya berkanya waktu nyanyi-nyanyi ya mereka nyanyi-nyanyi saya diam-diam aja, tapi giliran mengajar saya ngajar. Ya, saya diminta oleh orang Advent ya untuk mengajar, ya saya pergi juga. Ya, walaupun alirannya berbeda ya. Nah, jadi itu kesempatan beritakan Injil. Bahkan kalau ada kebaktian yang paling gemar saya layan itu adalah ibadah pemakaman. Karena apa? Itu KKR gratis. Ya. Karena kalau belum corona, itu kan orang semua handai tolan dari mana-mana, termasuk yang agama lain pun ada di situ kan. Ya, semua kenalan-kenalan, bahkan datang berjilbab-jilbab ada di situ. Nah, itu kesempatan. Saya nggak perlu publikasi, ya sudah ngumpul sendiri, sound system sudah lengkap. Nah, biasanya saya khotbah itu khotbah penginjilan. Misalnya ada orang mati. Saya berkhotbah Mazmur 23. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya dan seterusnya. Mazmur 23 ada berapa janji yang bagus dari Allah sebagai gembala. Pertama, janji pemeliharaan. Di bawahnya aku ke rumput hijau air yang tenang. Kedua, ada janji untuk penyertaan, yaitu sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan akan beserta, gada dan tongkatnya mengikuti aku. Lalu ada janji kekekalan, akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 3 janji ini bagus saudara kan? Bagus. Pertanyaannya adalah, apakah janji ini berlaku buat semua saudara? Apakah berlaku bagi almarhum? Apakah berlaku bagi saudara semua yang ada di sini? Sabar.
Tuhan itu adalah gembala, tapi gembala domba, bukan gembala kambing. Ya, Matius 25 memisahkan antara domba dan kambing. Domba itu orang percaya, kambing orang tidak percaya. Kalau saudara bukan orang percaya, saudara kambing, dan 3 janji yang saya beritakan tidak berlaku bagi saudara. Kalau mau, jadilah domba dengan terima Yesus sebagai juru selamat. Itu asik ya, penginjilan orang mati ya. Nah, makanya ada jemaat yang keliling-keliling tidak tahu gerejanya dengan jelas mana. Ada orang yang mati, dia namanya tercatat di gereja A, tapi sering muncul di gereja B. Gereja B tidak mau kubur karena dia bukan jemaat kami. Gereja A juga tidak mau kubur karena memang dia jemaat kami, tapi tidak pernah nongol di sini. Tidak ada yang mau kubur, saya yang kubur. Ya, kalau saya yang kubur kan gampang, sudah kumpul semua KKR lagi, kan begitu. Ya, jadi harus tetap spirit memberitakan Injil itu harus tetap jalan di mana saja. Jadi jangankan hanya ngumpul Protestan, Katolik, agama lain pengundang kita datang kok, ya, begitu. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV.